Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Membaca Yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan, kan gitu? Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Dalam beragama ini kita harus mengikuti ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa la ilaha illallah, kita harus ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Syahadat kita bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah, itu konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya, dengan syariatnya, dengan ajarannya, dengan tuntunannya siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau kan nabinya, beliau kan yang dipercaya sama Allah untuk menyampaikan bagaimana beragama. Beliau yang disuruh mencontohkan. Maka kita lihat di masa hidup Nabi alaihissalam banyak sahabat yang meninggal dunia. Bahkan istri Nabi sendiri meninggal dunia di masa hidup Nabi alaihissalam, Khadijah radhiyallahu taala. Apa yang Nabi lakukan? Putri Nabi, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, semua meninggal dunia ketika Nabi alaihissalam masih hidup. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memandikannya, Nabi mengkafaninya, Nabi mensolatinya, kemudian Nabi menguburkannya. Setelah dikuburkan, Nabi mendoakannya. Setelah itu selesai. Ketika Nabi kita meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka memandikannya, mereka mengkafaninya, mereka mensolatinya, mereka menguburkannya. Setelah itu selesai. Apakah ada kegiatan lain dilakukan di rumah? Sepanjang yang anak tahu, nggak ada. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya, antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya, meninggal dunia. Nabi nggak dapat tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu,
yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak akan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidul Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi gak akan tahlilan. Maka dalilnya mana? Apa sih yang dimaksud dengan tahlil? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya ma'tam. Kata beliau, wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Madhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengharamkan. Sebab itu tidak ada nabi kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi sing ilang ini wong kudu jadi ibadah tentang itikaf, tapi tidak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusyuk kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya. Gak tahu mikir. Amok di teror itu gak ono zaman Nabi tahlilan. Zaman sahabat ra ono tahlilan, umpama bener sahabat nglakuin. Lah sahabat nahlilin Nabi. Malah ngenyek Nabi. Umang tamu tahlilan wong mati uga ngenyek mayit. Masuk kiai ibu guru nglaku musola mati sik, misale mati sik. Iku rugen nak nyolati meneh ingkana musinan pasti kan. Wa ingkana musian fatajawas an. Ngiyakini gurune ngepek. Gusti tak guru kula niki sae dengan tambahi sae. Nak elek dengan 10. Di guru ora komitmen dipastikan soleh ta opo dibikin iku kalau apa ya ora mungkin to ngono diterapno ning nabi moto nabi ape dikalok-kalokno muksinan sampe napa muksinan iki ngono kok ora iso mikir ora mungkin sahabat kok dungane nabi ingkana muksinan be ingkana ben kafir mencet to. Lah saiki wong ning kuburan, misale rutin ziarah kuburanku, misale mati aku sik, nak kelar rubal lho. Aduh ora banget. Paling pas kok aduh ngono ae. Saiki wong ning kuburan rata-rata ndongakno kiye ini kalau dia orang baik, kalur tambahi ati. Nah elek 10. Orang yang mentaklid begitu kalau-kalau kan gak mungkin jaluk ning mayit. Jare wong mara kuburan ku jaluk kok jaluk mayit piye malah ngenyek mayit wong apik. Nah elek. Kok apik mentuhankan piye wong cek dis. Kalau kalau baik begini, kalau jelek mungkin enggak orang dalam posisi ragu terus jaluk. Gak mungkin. Lah itu jenenge hujjah. Nak ora cocok wong ziarah kubur ora muni kafir. Hujjah yang paling telak adalah yang sering saya utarakan. Wong kafir puluhan tahun menjadi mukmin nak lafal la ilaha illallah. Belum saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang salah. Lah itu jenenge hujjah. Mana kalau suwun masuk ke hujung model latihan hujjah. Tapi nek kabeh teror ya malah sing ngrungokno iku bingung. Tapi nak iso jangan ngomong. Ono ora semua. Coba ulang musuh. Ora sabar. Tawacano ya, kenapa Lailatul Qadar disebut salamun dia, napa? Ini berita. Salam itu memiliki wal malaikatu niku lho. Alladzi wa Jibril wa ma'hu sabuna alfa malaikat wa huwa amirun alim. Jadi ketuane bener Jibril. Sing dipimpin tak Lailatul Qadar pun 70.000 malaikat. Fa Jibril alaihi salam yusallimu ala man kana qaidan. Jadi nek ana wong kok Lailatul Qadar itu rada arat-aratan mau lungguh wong ngapal kok rutin Jibril ngekeki salame piye-piye jek melek. Mbok nak pas rokokan salami mbok ora rokokan. Asal melek salam.
Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana iman. Jadi Jibril kan ketua. Ijek pilih-pilih ini gue tak jelek lah. Senajan to lugu-lugu pokoke melek. Tapi nek suwe ra pabinan terus karo kanto. Oh, Jibril ora to mesti to. Ya nyopoke nek aku kodar gak ono kausan. Jadi maka orang ini mesti taruhan tok sopan. Terus wal malaikatu tusallimu ala mangkana iman. Tapi malaikat asal wong Islam maca dulu. Ijek dulu ini apa? Kan yang ngurus salam itu 3. Nah Allah wal bari subhanahu wa ta'ala mau yusallimu ala ibadi mangkana iman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mau ngekei salam sing sholat kemana sing iman. Dari Quran bersolat bersinau. Nah Jibril ngamun-ngamun lah penting. Tapi nak malaikat asal mukmin cek turunlah di salam. Enak. Wis kowe sing kelas ketiga, Pak. Tak kekelil lah. Kowe wis penting to, napa? Enak to? Enak. Dadi tok kabeh salamun ya hatta matlail fajr. Bawa temalik. Iki tenan yo keren tenan. Sing turu entuk data. Wa amma Jibril alaihi salam fala yadawu hadam nal mukminin wa munat illa yusallimu alaihi wasallam. Wa yaqulu lahu in kunta fi ta'at fa salamun alayka bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil ma'siyati fa salamun alayka bil ghufra. Wa in kunta fi naumi fa salamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri fa salamun alayka bir rawti war rihan. Bahwa qaulu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr Syaikhul Qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenis keringanan hukuman ini permisi yo. Jadi nak kowe taat dari Jibril ingkun tapi taat assalamun alayka bil qabul mongko ditampa. Nah Jibril kok delok maksiat Islam syaratnya belum poso mongko disepuh bale roh pas minta rodo assalamun alayka bil kufron mongko ora bale mungkin pas dolanan HP kok delok kompor ya itu. Oh dasar Lailatul Qadar tapi itu ya Assalamun alayka bil kufra. Lho tenan ana kitab lho aku ora paham. Aku guyon iki ana kitab e, bang serius ora ana kitab. Wong nak bodoh. Serius kok keliru. Wa in kunta fil naumi fasalamun alayka bil dua. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alayka bil rawfi wa rayyan. Bahwa qaulu ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane itu cara terkipe Syaikhul Qadir itu min kulli amrin salamu. Jadi min kulli amrin iku saking saben-saben urusan apa wae. Urusan pas tok asik maksiat salamun wae tawi tetep bentuk salah. Jadi sing guru sing tiang sing moga min kulli amrin. Muka-muka bener, nah ini bener itu tenan. Iya lah, mau Lailatul Qadar apa ya? Karena jalur malah itu waruh dia, bikin nyerobi. Wah itu apa sih kok cepet? Ini pacaran ini satu kok pacaran gitu. Bikin nyerobi, mingkul li amrin salah. Dan cara aku Syaikhul Qadir mingkul li amrin, mingkul li makomen, wa mingkul li halah tetap bentuk salah. Jadi macamnya. Kantor itu yo itu. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan atau kondisi terus kondisi turu, kondisi ngomong, kondisi macam-macam. Iku tetap bentuk. Cuma anak sing ngomong karo kita mau kelas Jibril, tapi nak suruh mau malaikat awam, malaikat kebanyakan. Tapi nak sing melek langsung apa subhanahu wa ta'ala. Karena itu nilai paket mau paket.